Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endriatul Malika. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi 26 yang mana yang berjudul yaitu Perguruan Tinggi Pesantren sebagai sebuah tawaran model lembaga pendidikan tinggi yang ideal. Di sini saya mendapatkan dua rumusan masalah, yaitu ada perkembangan dari perguruan tinggi Islam pesantren itu seperti apa, dan yang kedua yaitu konsep perguruan tinggi pesantren itu bagaimana sehingga model lembaga pendidikan tinggi Islamnya itu dapat ideal. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu ada perkembangan perguruan tinggi Islam pesantren. Pada saat ini terdapat istilah tentang pesantren dalam kampus dan kampus dalam pesantren. Fenomena ini sudah ada sejak tahun 90-an. Nah, contohnya ada di UIN Malang. Di sana membuka pondok pesantren mahasiswa dari tahun 1998, yang mana seluruh mahasiswa baru semua jurusan itu wajib masuk pondok minimal 1 tahun penuh untuk belajar agama dan ibadah maupun bahasa Arab. Nah, sedangkan di ISID Gontor Ponorogo atau yang sekarang kita kenal sebagai Universitas Darussalam atau lebih terkenalnya yaitu UNIDA, di sana telah membuka pondok pesantren itu sejak tahun 1995, yang mana seluruh mahasiswanya itu wajib tinggal di asrama pondok selama masa perkuliahan. Nah, kalau yang di UIN Malang tadi bisa dikatakan sebagai kampus pesantren dalam kampus. Kalau yang di UNIDA bisa dikatakan sebagai kampus di dalam pesantren, karena basicnya kan Universitas Gontor itu kan pondok pesantren. Nah, di sana kan mendirikan Universitas Darussalam itu tadi. Kalau di UIN Malang, di sana itu mendirikan pondok pesantren untuk mahasiswanya, karena saat ini kan mungkin saat itu tuh siapapun yang dari luar, pendidikan dari luar itu bisa mengenyam atau masuk di dalam perguruan tinggi Islam. Nah, waktu dulu kan kalau mau masuk perguruan tinggi Islam kan harus lulusan minimal pondok pesantren, kalau nggak gitu MA. Nah, waktu itu sudah ada peraturan bahwa yang masuk PTKIN itu harus semua bisa masuk. Nah, meminimalisir pengetahuan agama, pengetahuan membaca tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, maka didirikanlah pondok pesantren mahasiswa, yang mana UIN Malang itu tadi yang basicnya sebagai universitas asli, lalu kemudian membangunlah pesantren mahasiswa di dalamnya sehingga menjadi pesantren dalam kampus itu tadi. Langsung saja pembahasan yang kedua, yaitu ada konsep perguruan tinggi pesantren sehingga model lembaga pendidikan tinggi Islamnya dapat ideal. Langsung saja, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1999 disebutkan bahwa perguruan tinggi Islam pesantren itu harus memiliki atau memenuhi tujuan sebagai berikut. Di sini saya mempunyai dua tujuan. Yaitu tujuan yang pertama yaitu menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian pada saat ini, apapun yang diajarkan di perguruan tinggi Islamnya itu. Yang kedua ada mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Jika dikatakan jika dua tujuan ini bisa memenuhi atau mengupayakan, maka bisa dikatakan sebagai
model lembaga pendidikan tinggi Islam yang dapat ideal itu tadi. Maksud dari ideal itu apa sih? Ideal di sini dari materi ini, idealnya itu maksudnya dapat menyamaratakan antara perguruan tinggi atau pesantren dalam kampus itu tadi, yang mulanya kampus dalam pesantren, bisa menyamaratakan setara. Jadi kampus dalam pesantren maupun pesantren dalam kampus itu tetap sama tarafnya, lulusannya, pengetahuannya, apapun yang didapatkan di jenjang pendidikan tinggi. Mungkin itu dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.